Perkenalkan, nama saya Ferdiana Vika, kelas A1, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Video kali ini adalah Sejarah Perkembangan Manajemen Operasi. Dosen Pak Adi Mursalin, STMM. Sejarah Perkembangan Manajemen Operasi. Manajemen operasi telah ada sejak orang memulai memproduksi barang dan jasa. Usaha-usaha produktif telah dimulai sejak peradaban manusia mulai dikenal. Pada masa-masa itu, sektor produksi masih bersifat kerajinan tangan, sampai pada masa revolusi industri pada tahun 1800-an. Beberapa kejadian penting pada masa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1769, penemuan mesin uap oleh James Watt. Yang kedua, Perang Revolusi tahun 1776 dan lahirnya Konstitusi AS pada tahun 1776 yang mendorong perdagangan dan investasi modal dengan memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi. Yang ketiga, Adam Smith mencetuskan apa yang disebutnya dengan istilah Division of Labor, termasuk juga program pengembangan keterampilan pekerja, menghemat waktu, dan penggunaan mesin-mesin yang single purpose. Manajemen operasi diuraikan menurut aliran-aliran utama. Ada 7 aliran utama yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan bidang manajemen operasi. Aliran pertama, pembagian kerja atau division of labor. Pembagian kerja didasarkan atas konsep yang sangat sederhana. Ahli ekonomi pertama yang membicarakan konsep pembagian kerja ini adalah Adam Smith. Smith menyatakan bahwa spesialisasi tenaga kerja akan meningkatkan keluaran disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, peningkatan keterampilan para pekerja. Yang kedua, penghematan waktu kerja karena pertukaran pekerjaan. Yang ketiga, penambahan peralatan dan mesin. Kemudian, pada tahun 1832, Charles Babbage mengembangkan gagasan ini dengan studinya pada pembuatan peniti. Babbage menyatakan bahwa spesialisasi tenaga kerja tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk membayar upah hanya untuk keterampilan khusus yang diperlukan. Aliran kedua, pembakuan pekerjaan. Pembakuan bagian. Menurut Case dan Aquilano, pembakuan sudah dipraktekkan di Venesia, di mana kemudi kapal perang dibuat untuk dipertukarkan. Hal ini memberikan kegunaan yang besar. Ketika kemudi rusak dalam perperangan, Eli Whitney menggunakan bagian-bagian yang dapat dipertukarkan pada pembuatan senjata api. Aliran ketiga, revolusi industri. Revolusi industri pada dasarnya merupakan pertukaran tenaga manusia dengan tenaga mesin. Revolusi industri dikembangkan lebih lanjut pada akhir 1800-an dengan pengembangan bahan bakar mesin dan listrik. Bagaimanapun juga, masyarakat kita telah mulai memasuki masa pasca industri yang ditandai dengan pergeseran ke sektor ekonomi jasa dan perhatian yang lebih besar terhadap lingkungan alam dan sosial. Aliran keempat, studi ilmiah tentang kerja. Studi ilmiah tentang kerja didasarkan pada gagasan bahwa metode ilmiah dapat dipakai untuk mempelajari kerja sebagai suatu sistem fisik maupun alamiah. Gagasan ini bertujuan untuk menemukan metode terbaik tentang kerja dengan menggunakan pendekatan ilmiah berikut ini. Yang pertama, pengamatan metode kerja. Yang kedua, pengembangan metode yang diperbaharui melalui analisis dan pengukuran ilmiah. Yang ketiga, pelatihan tenaga kerja dengan metode yang baru. Yang keempat, melanjutkan umpan balik dan manajemen proses kerja.
Aliran kelima, hubungan manusia. Pendekatan hubungan manusia menekankan pentingnya motivasi dan unsur manusia dalam rancangan kerja. Aliran 6, model keputusan. Model keputusan dapat digunakan untuk menyajikan suatu sistem yang produktif dalam bentuk matematik. Kegunaan model seperti ini adalah untuk mencari nilai yang optimal dari variabel keputusan yang akan meningkatkan prestasi sistem dengan kendala yang ada. Model ini dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Salah satu penggunaan yang pertama pendekatan ini terjadi pada tahun 1915 ketika F. W. Harris mengembangkan suatu rumus kuantitas pesanan ekonomis atau Economic Order Quantity untuk manajemen persediaan. Aliran ketujuh, komputer. Penggunaan komputer secara dramatis telah mengubah bidang manajemen operasi sejak komputer diperkenalkan pertama kali dalam bisnis pada tahun 1950-an. Hampir semua operasi manufaktur saat ini menggunakan komputer untuk mengelola persediaan, penjadwalan, produksi, pengendalian kualitas, manufaktur berbantuan komputer, dan sistem pembiayaan. Sekarang ini, penggunaan komputer secara efektif merupakan bagian yang sangat penting dalam bidang manajemen operasi. Sekian video ringkasan dari saya, terima kasih.